kali ini kita ingin ngaji, karena kita ingin apa yang kita amalkan ini ada ilmunya, Bapak Ibu, biar mantap mengamalkannya itu. Pada kesempatan kali ini saya mulai dari hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, tinggal dulu, tidak langsung pulang. Waqala, lantas bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang baru saja selesai dikubur ini. Saudara di sini bukan saudara keluarga saja, tapi yang dimaksud di sini saudara muslim tanpa terkecuali. Walaupun beda madhab, walaupun beda golongan, walaupun beda partai, walaupun beda pilih presiden, entah cebong atau kampret, kata orang begitu. Yang penting dia muslim, kita doakan. Wasallahu bitatbit fa innahul ana yus'al. Bukan cuman memintakan ampun, kata Nabi, juga mintakan untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang diinterogasi, sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Perintah Nabi, kalau ada yang baru dikubur, satu, doakan, mintakan ampun. Yang kedua, mohonkan kemantapan, karena si ahli kubur sedang ditanya oleh malaikat. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis 3221, disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami', nomor hadis 945. Perintah agar kita mendoakan orang mati, karena orang mati sedang ditanyai oleh siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Nah, begini duduk soalnya, Bapak Ibu. Imam Ahmad bin Hambal, orang Indonesia nyebutnya Imam Hambali ya, Pak. Imam Ahmad bin Hambal ditanya, Syekh, berapa lama orang ditanya di kubur? Jawab Imam Hambali, orang mukmin diinterogasi di kuburnya 7 hari 7 malam. Ini yang interogasi malaikat, Pak. Kita diinterogasi Pak polisi aja, waduh. Apalagi kalau salah ya, Pak, bisa kencing-kencing. Ini malaikat lu yang tanya. Orang mukmin 7 hari 7 malam. Orang munafik 40 hari 40 malam. Orang kafir ditanya di kuburnya sampai datangnya kiamat nanti. Nah, ini mukmin saja, Pak, 7 hari 7 malam. Makanya doakan, karena doa kita ini sangat bermanfaat bagi ahli kubur yang bersangkutan. Nah, bukan cuma mendoakan. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah untuk orang mati. Jadi Nabi ditanya, ini orang sudah meninggal, gimana cara kita membantunya? Berdoa dan bersedekah, kata Nabi. Maka muncul fatwa Imam Taus. Imam Taus itu siapa, Bapak Ibu? Ulama tabi'in. Belajar agamanya langsung ke sahabat Nabi. Semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Beliau berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati ditanya di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Fakanu yustahabuna ayyut'ima anhum ta'aman tilka ayyam, maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama hari-hari itu. Luar biasa ini. Malam ini Mas Sofyan sudah sedekah makanan, Pak. Cuman yang depan tinggal 1 kayaknya itu. Enggak apa-apa, Pak. Itu sedekah. Minumnya diminum. Ini dalilnya.
Mengapa ada sedekah makanan ini? Sedekah makanan ini bisa menolong si ahli kubur. Ini sebagai jawaban Pak, karena belakangan ini ada yang berfatwa makan minum tempat orang mati haram. Jadi kalau bapak-bapak mengharamkan, mohon tripanca itu jangan diminum. Tahanin ngelak sampai rumah. Seandainya nanti dapat besek, ada besek gak ya? Nah, seandainya ada besek, beseknya jangan dibawa pulang. Kalau mengharamkan, tinggal di kursi saja. Biar saya yang bawa pulang nantinya Pak. Kalau nggak ada sabar malam ke-7 ya Pak. Saya perlu pertegas Bapak Ibu, tidak haram yang demikian, justru sedekah makanan tersebut bisa meringankan si ahli kubur. Kan jelas kata Umar bin Khattab. Bahkan Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan keluarga setelah penguburan akan kekal sampai 3 hari untuk si ahli kubur. Sedekah pada hari ketiga akan bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 bertahan sampai 25 hari. Sedekah pada hari ke-25 bertahan sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 bertahan sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun bertahan sampai 3 tahun. Ini bukan fatwa agama lain, tidak ada di dalam kitab Weda. Ini dikupas oleh Al-Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Jelas sekali Pak, ulama fikih terkemuka, ulama tafsir terkemuka. Jadi bukan bikinan manusia biasa. Nah, biar lebih mantap ya, kita masuk ke dalil dulu sekarang. Begini, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu dia bertanya, inna ummi uftulitat nafsaha. Ya Rasul, ibuku baru saja meninggal dunia. Walam terus, sebelum meninggal itu nggak ada pesan apa-apa, nggak ada omongan, nggak ada wasiat. Wa altunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul. Kata anaknya ini Pak, seandainya mamaku, mbokku, ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Iya juga ya Pak. Orang mati tuh kalau masih bisa SMS dia Pak. Apa mana yang bawa Android WA dia japrik ke anaknya. Tolong Gina, sedekah atas nama mama, sedekah atas nama bapak. Aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, dia mungkin ingin bersedekah. Betul kata Nabi. Apalah ajrun in tasaddaqtu anha. Aku tanya ya Rasul, apakah simbokku itu dapat kiriman pahalanya jika aku anaknya yang inisiatif sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Betul, sedekahlah atas ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim 1004, Sahih muttafaqun alaih. Ada bapak-bapak nanya, kok apal nomornya? Baru tak baca ulang Pak, tak googlein dulu sebentar tadi. Oh, ingat nomornya. Kalau lupa pas sedikit tak ingetin. Sahih muttafaqun alaih. Nah, nanyalah. Diterangkan yang bertanya ini adalah Sa'ad bin Ubadah. Nanya Sa'ad bin Ubadah sama Nabi, ayu sadaqati afdal ya Rasul, apa sedekah yang utama? Saqyul ma, bagikan air minum. Makanya bagi keluarga yang ditinggalkan, bahasa orang sekarang, enggak ketang air minum, sedekahkan. Kalau kebeli tripanca, Mas Sofyan beli tripanca, ya cuma 20.000 lah, paling mahal sekardus ya. 100.000 5 kardus, turah ini Pak, 100.000. Ustaz, duitnya buat tripanca nggak ada duitnya, habis. Ya sudah, jangan beli air kemasan, ngerebus air sumur. Ustaz, gasnya kebetulan lagi habis. Ya sudah, air sumurnya nggak usah direbus, langsung tuang di teko, bagikan di gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong Pak, nggak ada yang mau minum nantinya, takut anyang-anyangan. Tapi setahu saya anyang-anyangan itu kalau airnya tanggung ya Pak, mateng belum, mentah bener juga enggak.
Nah, itu yang baru bikin anyang-anyangan. Kalau mampunya begitu, air saja. Ya, kalau cuman air sanggup ya Rasul. Lebih daripada itu apa? Fa'itamu to'am, hidangkan makanan. Kan jelas dalam kitab Sahih Muslim, Pak. Istrinya Ja'far radhiyallahu anhu meninggal, nyembelih kambing. Subhanallah. Ada Nabi, kalau itu bid'ah dibid'ahkan oleh Nabi. Kalau haram diharamkan oleh Nabi. Nabi tak membid'ahkan, Nabi tidak mengharamkannya. Bahkan Nabi pernah menyembelih kambing sedekah atas nama istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Silakan. Bagi yang mampu melakukannya, lakukan. Yang nggak boleh itu begini, saya perlu dudukkan soalnya. Sing ora oleh haram itu ya Pak. Orang nggak mampu maksa. Gara-gara besekan ngutang. Utangnya kalih rentenir. Gara-gara besekan rumah kegade, sawah kejual. Ini kalau kata orang tua dulu, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, Pak, orang kampung saya, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau orang mampu nggak apa-apa, apalagi sekarang ada rukun kematian. Di sini ada nggak rukun kematian? Ada ya Pak? Sumbangannya berapa? Nggak ada kan? Ada sumbangan yang jelas ya. Ada sumbangan kan? Ada sokongan. Kalau memang nggak mampu, gunakan saja yang sumbangan itu. Kayak di kampung saya, pakai bakul, pakai baskom, diisi beras, mie kuning, bawa ayam. Kalau ayam potong nggak level di kampung saya. Ayam kampung. Makanya bapak saya meninggal Pak, habis 100 hari masih 2 kintal sisa beras sumbangan orang. Kita nggak terbebani, orang pada nyumbang semua kok. Kalau orang nggak mampu tidak masalah. Di lingkungan kita kalau orang nggak mampu Pak, air kita yang beliin, kue kita yang pesenin, nanti malam ketiga, malam ketujuh kita pesan begadang 5. Keren Pak. Orang sugih aja belum tentu begadang 5. Nah kita pesan begadang. Orang nggak mampu, kan ngapa yang sugih, yang modalin, tak masalah. Jadi yang nggak mampu itu yang nggak boleh, apalagi gara-gara besekan anak yatim pada kelaparan. Oleh karena itu saya himbau pada kesempatan kali ini, kalau diniatkan sedekah, luar biasa pahalanya yang demikian sangat disukai. Hadis berikutnya kita ngedalil dulu lah, biar jenengan tuh mantep lah. Karena sekarang ini orang dikit-dikit bid'ah. Oh sepi surga kalau bid'ah semua. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an. Ini sahabat Nabi terkemuka. Siapa beliau? Selain sahabat Nabi, mantan gubernur Mesir. Menjelang ajal beliau wasiat. Nah itulah enaknya orang Islam itu. Karena Allah kasih alamat, tanda-tanda kematian. Makanya kalau bisa ya Pak, panjenengan itu kalau mati jangan dadak ya. Kasih pesan wasiat gitu. Kan ada tandanya. Tak cirenin aja. Tanda yang paling dekat, 7 hari menjelang ajal, yang berubah telapak kaki. Telapak kaki kita melengkung begini. Kalau sudah 7 hari menjelang ajal, melengkung Pak. Coba periksa lagi telapak kaki masing-masing. Kalau sudah ada yang melengkung, nah 7 hari lagi nih. Kemudian tulang belakang kita ini kan tegak tapi melengkung. Tapi orang yang sudah mau mati lepek tulang belakangnya, lepek. Kalau terlentang di lantai itu rata sama lantai. Duduk pun mesti cari sender. Coba lihat yang nyender-nyender di dalam ini Pak. Jangan-jangan Pak Ade ya. Kalau udah nggak bisa tegak lagi. Itu sudah nggak lama lagi, percayalah sama saya. Terus buat ibu-ibu, mbak-mbak itu, nah, pandangan mata itu ke atas, dongak ke atas dia pandangan mata itu. Melihat arah malaikat Israel. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak itu kalau diajak selfie, wajahnya nggak mau mandang lagi. Nah, nggak lama lagi nih kayaknya. Begitu 3 hari menjelang ajal, Bapak Ibu, rezeki ditutup, dicabut. Karena malaikat Mikail datang. Yang duluan datang itu bukan Israel, tapi Mikail alaihi salam. Nyabut rezeki. Orang yang sudah dicabut rezekinya, makan apapun hambar. Nah, gimana? Kue tadi udah dijajal? Masih ada rasanya? Nah, minum apapun tidak akan berasa segar. Bahkan jenengan Pak yang ngudut pun asapnya nggak ngebul lagi. Makanya kalau lagi ngudut lihat asapnya.
Kalau asapnya anteng, nah, 3 hari lagi nih kayaknya. Tapi kalau masih mubeng-mubeng, panjang umur itu. Allah kasih alamat sedemikian rupa. Makanya ketika menjelang ajal beliau berwasiat, idza dafantumuni, apabila kalian semua menguburkan saya, fa'aqimu haula qabri, jangan langsung pulang, tapi berdirilah di sekeliling kuburanku, tunggu dulu. Orang bertanya berapa lama? Qadramatun harujazurun, sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. Kalau tukang jagal kan cepat ya Pak, cepat banget pokoknya tukang jagal, setengah jam, 1 jam kelar satu kambing, satu sapi ya. Sekira-kira begitu. Orang bertanya, ngapain? Doakan aku. Orang bertanya, apa manfaatnya? Hatta asta'nisa bikum, sehingganya aku merasa tenang dengan kehadiran kalian semua, dan mantap aku menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Amr bin As, Sahih Muslim nomor 161. Maka muncul fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Alangkah baiknya sebelum meninggalkan kuburan itu hatamkan dari Quran 30 juz. Hatamkan Quran. Bacakan suatu surat atau suatu ayat dari Al-Quran, dan apabila dihatamkan Quran semuanya itu lebih baik lagi. Hataman. Saya ingin kasih tahu sama bapak-bapak dan semua pemirsa yang dimanapun Anda berada, fatwa 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, tak ada yang membid'ahkan baca Quran di kubur. Menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, membaca Quran buat orang mati itu yantafi'u bih, bermanfaat buat orang mati. Jadi boleh sekarang jenengan Pak, nggak usah ragu-ragu. Emang baca Yasin ada manfaatnya, percayalah. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Syafi'i itu katanya hafal hadis sampai 10 juta. Masya Allah. Di sini ada yang hafal 10 juta? Boro-boro. Orang Indonesia Pak baru hafal 10 hadis sudah bid'ah semua orang di muka bumi ini. Ini yang jadi persoalan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, yang tafi'ubi, manfaat baca Quran buat orang mati. Cuma satu madhab yang mengatakan tidak nyampe, madhab Maliki, la tasilu ilaihi, nggak nyampe pahalanya untuk orang mati. Tapi bukan berarti bid'ah. Imam Malik menjelaskan lakinnahu hasan, tapi bagus. Mutawassilan ilallahi bitilka tilawah, untuk bertawasul kepada Allah dengan bacaan Quran tersebut. Tidak ada yang mengatakan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah itu orang zaman sekarang. Kadang-kadang belajar agamanya juga mak jelas, cuma dari internet. Ketika kita tanya, lu mondok di mana? Internet. Nanti kalau ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Ngapa saya bikin konten YouTube ini Pak? Karena di YouTube tuh banyak betul yang keras-keras banget ya. Kayak mau bikin geger Republik Indonesia ini. Maka kita harus kasih tandingan, konten-konten yang bermanfaat. Jangan bikin geger, jangan bikin berpecah belah. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju gak kira-kira? Ini konsep kita sebetulnya. Jadi ulama sudah bersepakat. Apalagi ada hadis ini, derajatnya hasan dari Imam Tirmidzi. Ada seorang sahabat baca Quran pakai tenda karena pengen hataman. Baru nyadar kalau itu kuburan semua. Kuburan orang Arab kan zaman dulu kan kadang kurang tandanya. Ini baru sadar kuburan, dia baca surah Al-Mulk, dia cari Rasulullah, halaktu ya Rasul, celaka saya. Ngapa kata Nabi? Saya baca Quran tapi nggak sadar kalau kuburan. Maka tak selesaiin, baca saya surah Al-Mulk. Kemudian saya bertanya, apa ya Rasul penebus dosa bagi saya karena saya sudah baca Quran di kubur? Apa jawab Nabi? Balik mandi. Pulang kamu ke kuburan tadi. Lanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai hatam. Karena bacaan mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Sunan Tirmidzi, juz yang kelima, halaman 289. Dan saya yakinkan sama Bapak Ibu, malam ini tidak ada satupun hadis. Saya berani bertanggung jawab ini. Tidak ada satupun hadis yang melarang membaca Quran di kubur. Saya yakinkan, yakin Pak.
Tapi ada hadis sahih, hasan sahih yang menganjurkan baca Quran di kubur. Maksud saya begini, jangan sampai panjenengan belajar dari satu ustadz yang mengatakan haram baca Quran di kubur langsung haram. Takut dalilnya, Pak. Tanya dalilnya apa? Kan mereka sering ngomong mana dalilnya, mana dalilnya. Pasti dalilnya salah. Mengapa pasti dalilnya salah? Wis tak takoni. Saya sudah nanya sama yang suka bid'ah, itu teman saya sendiri. Coba saya jelaskan. Kalau dalil sampean mantep, penjelasannya jelas, saya ikut sampean, kata saya. Ternyata hadisnya sahih, hadis sahih Bukhari. La taj'alu qabri 'idan wa masjidan. Jangan jadikan kuburku 'idan, tempat perayaan, wa masjidan, dan masjid tempat sholat. Ya iyalah, masa iya dong. Itu mau bukan dalil baca Quran di kubur. Itu dalil larangan menjadikan kubur sebagai dan tempat pesta. Kira-kira kalau di kuburan ngundang trio macan boleh nggak, Pak? Suruh goyang apa? Ngebor tuh inul ya, Pak. Subhanallah, iwak peyek nasi jagung. Ya kena kutu, kena laknat kita sama ahli kubur. Kita berpesta makan-makan di kuburan. Ya kalau yang kali kuburan makan ya lapar lah, Pak. Nggak kuat nyangkulnya. Maksudnya pestaan. Wa masjidan, dan menjadikan kubur sebagai masjid. Sengaja zuhuran bukan ke masjid, malah gelar sajadah di atas kuburan. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau di masjid ada kuburan, entah di depan, di samping, belakang boleh. Di Masjid Nabawi, di dalam masjid ada kubur Nabi, makom Abu Bakar, makom Umar radhiyallahu anhuma, tidak jadi masalah. Jadi itu yang dilarang oleh hadis itu. Saya yakinkan tidak ada satu penarangan tentang itu. Jadi justru ada hadis yang menganjurkannya dan ulama memfatwakannya. Malah ulama salaful ummah, salaful sholih, ahlu sunnah wal jamaah. Saya juga sering ditanya, Ustaz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Tak ajarin cara jawabnya ya, Pak, biar sampean itu nggak pening pala lagi. Kalau ditanya begitu, jawabnya begini: baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustaz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang suruh. Jadi kalau orang ngebantah, bantahan sama Nabi namanya. Kalau ngelawan ke Nabi, kalau membid'ahkan Nabi berarti. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Hadis ini Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Jelas ada yang mensahihkannya, jelas riwayatnya, jelas takhrijnya, ulama memfatwakannya. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, inilah khilafiyah, perbedaan pendapat. Saya ingin sampaikan buat panjenengan, Pak, kita itu jangan jadi Islam yang kaku, tapi jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Yang beda sama kita jangan disalahkan. Yang senang baca Yasin buat orang mati, amalkan. Yang nggak senang baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa, memang bukan kewajiban. Setuju nggak? Yang jadi masalah itu kalau saling menyalahkan. Saya ngomong begini karena banyak yang membid'ahkan. Hidup ini begini, Pak, hidup ini begini rumusnya. Jangan menyalahkan orang. Kalau orang beramal, amalkan menurut keyakinan dia. Tapi kalau orang menyalahkan amal kita, bela. Ya kayak hidup berumah tangga lah, bertetangga. Kalau kita membela rumah tangga kita sendiri, wajib hukumnya bela rumah tangga kita sendiri. Tapi kalau ngopeni rumah tangga tetangga, jangan. Itu masalah. Makanya benar kalau kata orang pasaran zaman modern ini, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak kira-kira? Itu rumus kehidupan. Dalam perkara agama juga begitu. Kita biarkan perbedaan pendapat, tapi ingat, jangan saling menyalahkan. Baca Yasin buat orang mati. Nah kalau Yasin yang 83 ayat itu juga kepanjangan, ada solusinya. Bacakan Al-Fatihah jadilah. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang sakit,
bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang tes CPNS, ASN ya, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan anak yang sedang mondok jauh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang makan haji, safar umroh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Kita ajarin ya Bu, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacain Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang cangkemnya cerewet kelewat, bagus. Makanya tak ajarin nih, panjenengan punya bini cerewet, ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu, Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Al-Fatihah. Nah kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Emang malas ngedoain orang tua. Nah, dikit lagi Pak, dikit lagi. Nggak usah lama-lama Pak ceramahnya. Yang kedua, saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, di balik peristiwa wafatnya Ibu Hajah Sri Qadar Soyekti malam ini, di peringatan malam ketiga, ada pelajaran bagi kita yang hidup, bahwasanya kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Oleh karena itu ingin saya tegaskan bahwasanya hidup di dunia cuma sementara, nggak lama kita. Tertipu kalau kita ingin selamanya Bapak Ibu. Dan juga tidak ada yang pengen lama betul di dunia Pak. Nabi-nabi terdahulu beserta umatnya bisa ratusan tahun. Nabi Nuh saja hampir 1000 tahun umurnya. Tapi untuk umat Nabi kita, baina sittin wa sab'in, rata-rata kisaran 60 ke 70 tahun. Ada bapak-bapak yang sudah 60 ke atas. Kalau ada siap-siap aja, nggak lama lagi itu. Percayalah sama saya, yakin dah. Pak Kaum berapa Pak Kaum? 60 lebih. Nah nggak lama lagi nih. Tapi jangan amin loh Pak, kasihan Pak Kaumnya. Tapi yang belum nyampe segitu juga ya jangan kepedean ya. Itu Ashraf Sinclair masih muda meninggal Pak. Mana istrinya cantik lagi. Siapa? Bunga Citra Lestari. Waduh, nggak usah ngimpi ya Pak ya. Banyak yang muda juga mati, banyak. Tapi ya, yakin dan percayalah kita tidak akan selama itu. Saya pernah ketemu orang yang umurnya sampai hampir 100 tahun. Sampai saya tanya, kayak kata saya doakan kakek sehat panjang umur, boleh nggak? Oh jangan, kata dia. Kalau bisa doakan cepat mati saya. Lo ngapa bosen hidup? Kata dia bosen Pak. Kalau udah kepanjangan umur itu, lo kok bosen? Anak saya Ustadz, kata dia, tinggal satu lagi yang hidup, yang lain udah mati semua. Teman seleting saya udah mati semua. Kadang-kadang kata dia, cucung-cucung ini sudah males ngobrol sama kakeknya. Duit mah dikasih banyak saya duit, kata dia. Tapi kalau pengen kan ngobrol sama cucung. Cucungnya sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Nggak betah Pak. Apalagi mata rabun, kuping budek, gigi ompong, kena prostat bocor kelek, air kencing terus brebes dengan sendirinya, tidur malam paling lama 2 jam. Masya Allah, nggak betah kita hidup lama-lama di dunia. Yakin lah pengen cepat mati. Apalagi ketemu mantu judes ya Pak. Kita minta bikinin teh malah ngebatin dia, kapan matinya kakek satu ini. Yakinlah sama saya, nggak bisa kita lama-lama di dunia. Karena dunia memang bukan tempat pulang kita. Tempat pulang kita adalah akhirat nantinya. Oleh karena itu jangan tertipu dengan dunia yang sementara ini. Kita jaga salat kita, jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kita mati dalam keadaan beriman. Allahumma amin. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya barang siapa yang matinya dalam keadaan berbuat dosa, ketemu Allah dalam keadaan maksiat, baginya neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dia di dalamnya, tidak juga hidup. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat. Barang siapa yang matinya dalam keadaan beriman dan sudah ada pembuktian dia beramal sholih, faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka mendapatkan derajat yang tinggi.
Seandainya kita tidak bisa mati dalam keadaan beriman husnul khotimah, dalam keadaan beramal solih, setidak-tidaknya kita mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nabi sudah meminta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, kalau itu takdirmu, maka umatku pasti masuk neraka semua. Kalau bisa ya Allah dipepetkan. Oke, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat 6 bulan sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, bujuk Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang tobatnya sebulan lagi mau mati. Itu pun gara-gara stroke. Terus tobat mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajal. Tapi ada ya Allah umatku, seminggu lagi mau mati baru tobat. Itu orang berhenti itu. Gara-gara ngedengerin ceramah tobat, Pak. Minggu depan mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajal. Tapi ada ya Allah di antara umatku, sehari lagi mau mati baru tobat. Kalau begitu kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Ya Allah, kata Nabi, aku mohon sekali lagi permintaanku dikabulkan. Aku gak akan minta lagi habis ini. Tolong pepetkan lagi. Oke, kata Allah, kalau ini permintaanmu dan kamu gak boleh minta lagi, ku terima taubat umatmu sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi, Pak. Langsung Nabi pamer di hadapan para sahabat, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah, Pak. Makanya saya selalu punya rumus dalam hidup. Marah boleh, tapi nggak boleh benci. Marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, benci jangan. Karena orang yang kita benci belum tentu masuk surga, belum tentu masuk neraka. Tak ulang lagi, orang yang kita benci belum tentu masuk neraka, sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Betul nggak kira-kira? Orang yang kafir 80 tahun, Pak, kalau dia bertobat, maka dia akan mendapatkan ampunan. Tapi orang yang taat 80 tahun, kalau dia mati dalam keadaan maksiat, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Demikian dari saya buat Mas Sofyan dan Mbak Eva dan Mbak Evi. Jagalah kerukunan keluarga besar. Bapak kali mama, bapak sama ibu sudah meninggal dunia. Cara kita berbakti sama orang tua, banyak sedekah, banyak berdoa, baca Quran, dan masih banyak lagi yang lain yang belum saya sempat kupas malam ini. Tapi yang jelas, satukan keluarga. Jangan kocar kacir. Anak cucu beliau, cici-cici beliau jangan kocar kacir. Insya Allah orang tua punya nasib yang mulia, akan mendapatkan kemuliaan jadi juga dikubur sampai di akhirat nantinya. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.